wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu pada hari ini hari Rabu ya, jam 13 Oktober 2020 ya, jam 1. Kita hari ini kuliah kelima ya, kuliah kelima. Jadi coba buka video sebentar ya, nanti tutup lagi ya. Oke, hari ini kita membahas chapter 5 kiso. Tapi setelah saya lihat di mana di silabus ya, di silabus itu kita itu belajar chapter 5 di buku Warrens ya, bukan kiso. Jadi hanya sekali ini Warrens. Nanti yang materi chapter 5 sudah buat itu untuk kuliah ke-6 minggu depan. Jadi sekarang saya ambil di buku Warrens edisi 29 ya, 29. Di Warrens ini itu sejak saya kuliah sudah ada bukunya ya. Waktu saya kuliah tahun berapa? Saya kuliah di tahun 1984 ya. 84. Itu buku Warren sudah ada, termasuk salah satu buku wajib juga ya. Nah sekarang masih ada Warren itu sudah edisi 29 ya, 29. Cukup banyak edisi 29. Nanti sudah lihat di buku di perpustakaan ada bukunya ya. Perpustakaan. Nah buku Warren itu kita bahas mengenai sistem informasi akuntansi. Nanti kita bahas mengenai juga di dalamnya ada buku besar sama buku pembantu ya, sama special jurnal. Jadi kita lihat materinya. Nah untuk ini kita mulai lagi kuliah ini. Nanti absensi habis ini ya, habis ini kuliah sudah selesai materi saya sampaikan, so sudah selesai bertanya juga, nanti kita bahas, kita cek absennya, kehadirannya. Nah sekarang kita saya masuk dulu, saya akan share materinya. Itu delete belum? Udah kelihatan ya? Halo? Udah, Pak. Udah kelihatan. Ya. Nah ini sistem akuntansi chapter 5 ya. 5 ini. Ini buku Warren sini. Warren edisi 29. Edisi 29 tahun 2014 ya, 2014. Ya. 2014 edisinya. Ya, edisi 29. Ya. Jadi pertama tujuan pembelajaran di buku ini ya, itu mendefinisikan dan menjelaskan apa itu accounting system. Sebenarnya accounting system itu nanti ada 2 semester selalu terjadi. Itu namanya accounting information system, sistem informasi akuntansi. Tapi ini sistem akuntansi di sini yang terkait dengan accounting cycle. Yang kedua menjurnal dan
memposting ya transaksi yang ada di jurnal itu secara manual, informasi manual dengan menggunakan subsidi ledger dan special journal. Ya. Kalau sebelumnya kan kita hanya jurnal umum, general ledger ya, general ledger. Nanti ada menggunakan jurnal khusus ya. Nah yang chapter 5 setelah ringkas kemarin itu ada special journal di situ untuk perusahaan merchandise inventory. Jadi special journal itu dipakai untuk perusahaan dagang ya. Nanti kita bahas lagi di depan. Untuk di minggu depan ya. Buku KISO. Kemudian sekarang ke buku harian sendiri. Yang ketiga itu menjelaskan dan memberikan contoh penggunaan sistem informasi akuntansi sertifikasi ya. Sudah menjelaskan fitur basic e-commerce ya. Kemudian menggunakan analisis segmen untuk evaluasi kinerja operasi di suatu perusahaan ya. Kita lihat apa itu accounting system. Accounting system adalah metode dan prosedur ya. Jadi terdiri beberapa metode dan prosedur-prosedur untuk mengcollecting, untuk pengumpulan, classifying, pengelompokan, dan summarizing, peringkasan, dan reporting dan pelaporan informasi operasi dan keuangan bisnis suatu perusahaan. Jadi di dalam accounting system itu ketika suatu perusahaan itu mengalami pertumbuhan dan mengalami perubahan, sistem akuntansi itu juga mengalami perubahan dengan mengikuti beberapa proses, 3 tahapan proses. Ya. Jadi memang sistem itu, semua sistem itu pasti mengalami pertumbuhan. Ya. Jadi saya akan belajar bagaimana sistem informasi akuntansi di 2 semester, mungkin semester 5 dan 6 ya. Yang pertama adalah kemudian berikutnya adalah kebutuhan analisis kebutuhan informasi pengguna. Jadi analisis kebutuhan informasi bagi pengguna. Apa kebutuhan? Jadi kalau seandainya informasi kebutuhan informasi dari pengguna itu makin meningkat ya, maka harus ada perubahan sistem informasi akuntansi itu mulai perubahan. Harus meng-create sistem itu agar bisa menghasilkan beberapa informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Bisa tadi penggunanya misal pengguna itu bisa dua ya, eksternal sama internal. Misal internal bagian bagian marketing butuh data mengenai penjualan per segmen, tadi nggak ada, sehingga sistem informasi itu harus meng-create laporan per segmen. Atau misalnya dalam input data tidak ada data yang di cover dalam dokumen itu mengenai segmen, bisa penjualan segmen A, segmen B, tidak ada, itu ditambahkan datanya. Yang kedua, step kedua lah mendesain. Jadi kalau sudah mengetahui ada kebutuhan informasi pengguna, maka tahap berikutnya mendesain sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna itu. Jadi seperti saya jelaskan tadi, kalau dia butuh informasi mengenai penjualan per segmen, selama ini penjualan itu per orang ya, atau diminta juga penjualan per area gitu. Saya didesain sistem untuk memenuhi
kebutuhan itu, kebutuhan pengguna, atau dalam rangka kebutuhan pelanggan. Pelanggan itu mungkin selama ini hanya melalui telepon ke perusahaan ya, atau dilayani di perusahaan secara atau elektronik ya. Tapi ternyata banyak perusahaan pengguna itu berada di luar area. Misalnya kalau dia di Jakarta, banyak konsumen-konsumen itu yang berada di luar Jakarta. Misalnya di Kalimantan, di Sumatera. Nah, mereka pesan barang tidak pakai telepon, pakai internet maunya. Sehingga di-create lah sistem untuk bisa memenuhi kebutuhan order melalui internet ya, internet. Ya. Sistem pembayaran ini selama ini menggunakan ATM. Nah, sekarang bukan melalui ATM, menggunakan apa yang sistem pembayaran melalui virtual ya, virtual. Maka perusahaan harus mendesain sistem akuntansi itu bisa terkoneksitas dengan sistem virtual perbankan. Ya, itu harus di-linkkan. Jadi sistem itu berubah terus, berubah. Ya, jadi makin lama sistem perusahaan itu aplikasi banyak sekali. Ya. Yang ketiga, mengimplementasikan sistem yang didesain itu. Implementasikan begitu jalan, nanti dimonitoring terus ya. Dimonitoring, kemudian dianalisis lagi, kebutuhan informasi, ada tambahan lagi, didesain lagi, implementasi begitu terus ya. Gitu, terus. Jadi dia berkembang ya. Jadi bisa kita katakan dalam desain sistem akuntansi itu ya, dia berkembang di analisis kebutuhan pengguna ya, pengguna bisa internal sama eksternal perusahaan, terus kita desain kebutuhan itu dengan bentuk aplikasi ya, dan merubah programnya dan implementasi dimonitoring yang disebut itu berputar ya. Putarannya makin lama makin besar. Kemudian di dalam sistem akuntansi itu ada intrakontrol. Karena sistem informasi akuntansi itu seperti saya katakan tadi, itu ada beberapa metode dan prosedur kan, ini ada beberapa metode dan prosedur. Nah, prosedur itu adalah tahapan-tahapan untuk memproses transaksi dan peristiwa ekonomi yang mempengaruhi bisnis keuangan yang adalah dalam sistem akuntansi. Nah, kalau metode itu seperti metode perhitungan penyusutan itu metode, kemudian pencatatan ya. Nah, kemudian kalau dalam prosedur tadi itu ada unsur intrakontrol. Bagaimana tahapan-tahapan prosedur, tahapan untuk mengolah transaksi itu ada unsur intrakontrol sehingga bisa mencapai tujuannya. Jadi intrakontrol itu satu kebijakan dan prosedur yang memproteksi aset. Ini prosedur ini proteksi aset aman, mengamankan aset dari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, seperti fraud, curian dan sebagainya. Yang kedua, meyakinkan bahwa informasi bisnis yang dihasilkan dari informasi bisnis ya, dari sistem akuntansi itu akurat. Itu. Yang tiga, untuk meyakinkan bahwa aturan ya, dan regulasi telah diikuti oleh atau telah dipatuhi oleh orang-orang yang ada dalam organisasi, dalam sistem tersebut. Dan ada satu lagi. Kan tiga ini. Yang keempat itu adalah untuk meyakinkan bahwa kegiatan operasi perusahaan telah berjalan efektif dan efisien. Dia ada 4 sebenarnya. Jadi sini 3 aja nih. 1, 2, 3. Ada 4 sebenarnya. Ya. Jadi itu adalah tujuan yang terkontrol. Jadi terkontrol itu perangkat kebijakan dan prosedur. Ya. Polisi itu banyak kebijakan. Perangkat kebijakan dan prosedur. Yang tujuannya adalah untuk mengamankan aset, untuk meyakinkan bahwa informasi bisnis yang dihasilkan oleh sistem akuntansi itu akurat ya, akurat. Banyak sistem akuntansi mungkin semua sistem informasi yang ada di perusahaan itu.
akurat. Dan juga dimeyakinkan bahwa aturan dan regulasi regulasi telah dipenuhi, telah diikuti, atau dalam istilahnya lah ketaatan kita lupa ketaatan itu sama dengan komplainnya itulah bagus ya, ketaatan. Yang keempat itu ya, keempat tambahkan keempat ya. Keempat dimakinkan bahwa kita bisnis itu adalah efektif dan efisien. Ya. Nah, juga di dalam sistem akuntansi itu ada proses metode-metode yang digunakan dalam proses transaksi. Jadi sistem itu ada dua kan, metode dan prosedur ya. Nah, metode-metode yang digunakan dalam memproses transaksi itulah dimasukkan dengan bagaimana sistem akuntansi itu melakukan collecting data, bagaimana itu bagaimana dia itu meringkas, summarize, dan bagaimana informasi akuntansi itu dilaporkan. Ya. Ini dimasukkan dengan proses metode. Nah, metode ini ya bisa dilakukan secara manual ataupun secara komputerisasi. Kalau manual itu yang seperti yang saya lakukan di bab 1, 2, 3, 4 kemarin itu ya. Di KISO itu manual. Setelah melakukan dari transaksi, setelah catat ya, itu manual ya. Catat, tapi catatan dasarnya lah dokumen-dokumen ya. Kalau kemarin nggak ada dokumen, jadi praktik sudah dokumen ya. Dokumen yang mendukung pencatatan itu. Kalau bercatat di jurnal terus kamu posting ke komputer, itu manual. Kalau komputerisasi yang kamu kerjakan selama ini itu adalah dilakukan dalam program software atau aplikasi. Jadi sekarang banyak aplikasi berakuntansi, begitu dimasukkan dokumen ya, dokumen transaksi, dikasih tahu transaksinya siapa, dokumennya apa saja, ya. Nah, nanti aplikasi itu langsung proses, dia menjurnal sendiri, kemudian memposting sendiri, kemudian nanti dia bikin ada saldo sendiri ya, bikin jurnal penyesuaian sendiri dengan informasi-informasi kita berikan ke sistem aplikasi itu. Nanti sudah bisa minta laporan keuangan. Langsung tersaji laporan keuangan. Tinggal sudah analisis. Periksa apakah benar informasi. Kadang kalau inputnya salah kan biasanya salah laporan keuangan. Dia harus dimonitor juga. Ini juga manusia yang mengawasi pekerjaan itu. Terutama untuk kontrol inputnya. Kita juga monitoring dokumen-dokumen yang mendasari pencatatan itu, berenang sebagainya. Kemudian juga laporan keuangan itu sekali dicek lagi, tracing lagi ke belakang. Kita butuh tenaga akuntansi. Cuma jumlah mungkin nggak sebanyak ada yang manual ya. Tapi suatu saya kerja di BUMN ya, masa transisi di mana dari manual komputerisasi, waktu itu transisi tahun 90-an ya. Itu malah bukannya berkurang tenaga akuntansi dibutuhkan, malah nambah. Ya. Tapi dengan fungsi berbeda ya. Nah, kemudian bagian kedua, bagaimana menjurnal dan posting transaksi yang dilakukan dalam sistem akuntansi manual dengan menggunakan subsidy ledger dan special journal, ya. Buku pembantu dan special journal. Berarti ini untuk perusahaan dagang. Kalau perusahaan jasa bisa juga ya, jasa berarti jadi special journal itu intinya kita membuat jurnal khusus untuk transaksi yang rutin terjadi, sehingga memudahkan dalam pencatatan, bisa efisien juga. Ya.
Kalau selama ini sudah kena jurnal-jurnal umum ya, jurnal-jurnal ya. Nah, dalam manual accounting system ya, itu harus memahami bagaimana sistem akuntansi manual itu bekerja, ya, di mana dia bermanfaat dalam mengidentifikasikan hubungan antara data akuntansi dan laporan. Ya. Dia bisa lebih tahu. Kalau di komputerisasi kadang nggak tahu itu. Masuk, keluar. Kalau pas kerja nggak tahu. Nah, kalau seorang akuntan itu harus tahu manualnya. Ya. Sama seperti seorang engineer ya. Engineer yang bagus itu dia harus tahu bagaimana bikin mesin secara manual. Ya. Jadi di situ dia tahu kesalahannya, kekurangan, atau proses pekerjaan itu dia tahu betul ya. Nanti habis itu dengan utilisasi sih nggak masalah. Kalau utilisasikan dia tahu kalau sebenarnya ada sesuatu yang nggak benar, dia tahu di mana kesalahannya. Dan juga dia bisa terlibat dalam pembuatan mesin mobil. Ya. Jadi kalau kita kan pakainya, pakai di mobil mahal, kita tinggal pakai. Tapi kalau seandainya ada satu trouble di jalan, kita akan bingung. Tapi kalau membuat itu langsung bawa mobilnya, ada trouble di jalan, itu is okay aja, nggak ada masalah. Dia tahu ada masalah di mana ya, dan bisa mencarikan solusi masalahnya. Tapi kalau pengguna kan nggak, kan sopir itu nggak, driver itu juga cuma pakai. Ya. Gitu juga akuntan. Akuntan itu kalau dia tahu manual, pekerjaan-pekerjaan itu, tahu detail bagaimana perhitungannya, teknis dia tahu ya. Masalah pengakuan dia juga tahu kapan dia akui enggak ya. Dan dia tahu juga apa dimaksud item-item dari laporan keuangan itu. Dia tahu juga apa dimaksud dengan apa laporan-laporan sajikan itu isinya apa saja ya. Dia tahu semua ya. Nah, pada saat laporan keuangan disajikan dia pasti bisa membaca laporan keuangan dengan baik, yang bisa jelaskan dengan baik. Seperti di masalah di dalam internal perusahaan, error, dia pasti cepat menemui kesalahan itu. Ya. Dan dalam dijelaskan tadi di mana dalam sistem akuntansi manual itu kita nanti akan mencatat transaksi ya di jurnal, kemudian juga menggunakan buku besar pembantu ya. Kalau selama ini kan sebenarnya langsung buku besar postingnya, buku besar pembantu. Apa itu subsidy ledger ya? Jadi kalau seandainya akun-akun individu itu jumlahnya sangat banyak ya dengan karakteristik umum ya, bisa digrupkan ya, kelompokkan bersama-sama dalam ledger yang terpisah ya, maka itu disebut dengan subsidy ledger. Saya contohnya kalau penjualan itu banyak itu ya, banyak ke individu, PTA, PTB masing-masing transaksi juga banyak ya. Nah, jadi transaksi masing-masing itu bisa di grouping ya di masing-masing PT saja ya. Itu nama subsidy ledger. Nah, ledger utamanya ya, di mana mengandung seluruh balance sheet ya, dan income statement account ya, itu disebut dengan GL. Jadi GL itu adalah yang ini akun-akun yang neraca itu, yang sudah ketahui itu, neraca, akun laba rugi ya. Neraca itu ada akun aset, cash itu general ledger, cash, hutang dagang itu GL. Ya. Tapi nanti ada hutang dagang itu dibagi hutang dagang PTA, PTB, yaitu subsidi ledger. Itu sendiri disediakan untuk mereka. Itu hutang dagang itu GL, general ledger. Tapi nanti ada hutang dagang kepada
vendor A, vendor B, vendor C. Nah itu disebut dengan subsidy ledger. Itu tanda GL, general ledger. Ya. Jadi misalnya inventory itu general ledger, dan neraca. Ini bisa aja nanti bikin subsidy ledger persediaan barang A, barang B, barang C, barang D. Kalau barangnya banyak, masing-masing barang tuh mutasi, transaksi banyak sekali. Bisa aja ya. Tapi total semua saldo dari subsidy ledger itu sama dengan total saldo GL-nya. Di total saldo dari buku pembantu piutang, subsidy ledger dari account receivable itu sama dengan saldo dari account receivable piutang ya, piutang dagang gitu. Nah, biasa dalam praktek itu yang megang buku besar sama buku pembantu itu beda. Subsidy ledger itu terjemah buku pembantu ya. Subsidy ledger sama ledger itu orang berbeda. Nanti di cross check apakah total saldo buku pembantu ya, subsidy ledger itu sama nggak dengan saldo buku besarnya. Ya. Di cross check ini. Ya. Biasa kalau jadi ya biasa kalau buku pembantu itu subsidy ledger itu posting dari sumber source dokumen transaksi. Kalau buku besar data dari jurnal itu bisa gitu ya. GL itu data dari jurnal. Kalau subsidy ledger data dari source dokumen. Kalau intel control lebih bagus seperti itu. Orangnya berbeda dicatat itu. Ya. Tapi perusahaan kecil kadang digabungnya ya. Kecil digabung. Ya. Nah, maka tadi sebutkan tadi masing-masing subsidy ledger itu disajikan dalam GL ya, dengan meringkas summarizing account disebut dengan controlling account ya, jadi subsidy ledger itu nanti disajikan dalam GL oleh dengan sebuah akun summarize yang disebut dengan controlling account control. Nah, setiap akun customer individual, misal kita punya customer A, B, C ya, itu di arrange, disusun berdasarkan alphabetical order ya, dalam subsidy ledger. Disebut dengan account receivable subsidiary ledger atau customer ledger. Susun, jadi misalkan abjad ya. Kemudian akun kreditor individual atau kreditor account ya, itu disusun dalam alphabetical abjad ya, dalam subsidy ledger disebut dengan account payable subsidy ledger. Jadi buku besar pembantu hutang dagang. Ini kan buku besar pembantu hutang dagang ya. Itu disebut juga kreditor ledger. Ini gambarnya, gambar hubungan subsidy ledger dengan dengan ini, dengan GL. Seperti cash. Kemudian ada juga account receivable. Account receivable itu berfungsi sebagai controlling account. Dan account itu di mana saldonya ya itu sama dengan total jumlah saldo masing-masing subsidy ledger dari account receivable ya. Misalkan customer A, B, C, dan D. Dia seperti account payable ya. Dia fungsi sebagai controlling account. Kalau ada subsidy ledgernya. Jadi kalau nggak ada subsidy ledger ya account payable aja namanya. Tapi bukan controlling account. Jadi saldo dari account payable atau hutang dagang ini itu sama dengan total saldo dari subsidy ledgernya. Misalnya saldo kreditor A, kreditor B, kreditor C, kreditor D, totalkan itu sama dengan saldo dari account payable. Itu ya. Dan bagaimana mencatat transaksi di special journal?
Sebelumnya sudah tahu mencatat transaksi di jurnal umum ya. Ya. Ini spesial jurnal kalau diterjemahkan jurnal khusus ya. Ini merupakan satu metode untuk memproses transaksi yang lebih efisien dibandingkan dengan sebelumnya. Ya. Efisien dalam sistem manual dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kalau pakai jurnal umum itu tidak efisien. Efisien mana? Efisien karena setiap transaksi berulang-ulang menyebutkan akun yang sama. Berulang-ulang mencantumkan angka debit, kredit dan sebagainya. Nah, supaya nggak berulang-ulang, maka didesain bentuk spesial jurnal. Itu digunakan, jadi untuk itu maka menggunakan spesial jurnal. Jadi spesial jurnal itu didesain untuk digunakan mencatat ya, transaksi, mencatat jenis transaksi single. Jadi kalau penjualan aja. Kalau pembelian, jenis spesialnya pembelian aja. Yang terjadi, yang kejadian sering terjadi. Contoh, penjualan kan transaksi sering terjadi. Penjualan. Setiap hari ada penjualan. Pak, ada perusahaan, pertanyaan dari mahasiswa yang nggak ngerti. Pak, ada perusahaan ada juga tiap hari, Pak. Berapa? Ya, 2 kali sebulan perusahaan dealer ya. Berarti kan ada juga itu. Ya. Jadi kalau dia mau guna jurnal umum silakan, karena jarang terjadi silakan aja. Tapi kalau banyak jurnalnya penjualan sering terjadi pakai spesial jurnal. It's okay aja ya, tergantung kondisi perusahaan. Kan disebutkan sini that occurs frequently ya, di mana kejadian sering terjadi. Gitu. Pembelian bahan baku kalau dia manufaktur ya. Itu juga sama itu. Yang sering terjadi juga bikin spesial jurnal pembelian purchase jurnal ya. Pak, itu pengeluaran kas sering terjadi. Pas terjadi ya berarti dibuat juga ya. Dibuat juga spesial jurnalnya ya. Jurnalnya. Jadi nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah semua ya. Bisa dibikin diatur ya. Nah, itu yang spesial jurnal ya. Jadi seperti misalnya penjualan kan sering terjadi. Maka karena memberikan jasa providing service on account, selling usaha kredit ya. Dicatat di revenue journal. Revenue journal itu yang disebut dengan special journal. Revenue journal, special journal bukan general journal, is revenue journal atau sales journal. Kalau dia perusahaan jasa kan revenue, ya, service revenue journal. Kalau perusahaan dagang kan sales journal ya. Okay. Kemudian kalau terima cash kan sering juga. Maka dicatat di cash receipt journal. Special jurnalnya jurnal penerimaan cash. Nah, itu ya. Jadi ada 2 special jurnal kalau terkait dengan penjualan, atas penjualan. Dan kalau pembelian kan sering juga terjadi. Maka pembelian item-item yang secara kredit ya, kan sering terjadi itu. Kalau pembelian secara tunai berarti masuk ke pengeluaran cash. Ya. Jadi kalau sama ke penjualan kredit ya, berarti masuk ke revenue journal. Begitu penjualan tunai masuk ke mana? Jurnal cash receipt journal. Namanya pembelian yang kredit tetap di purchase journal. Purchase journal itulah special journal. Kemudian kalau pembelian tunai, ada pembelian lainnya dan pengeluaran lainnya masuk jurnal pengeluaran cash payment journal. Ini ya ada 4 jurnal khusus ini disediakan supaya lebih efisien mencatat karena ini berulang-ulang. Jadi jual, terima cash, beli, keluarkan cash, ya, berulang-ulang gitu ya.
Jadi ya semua tujuan jurnal ya, semua jurnal 2 kolom ya, itu kolom jurnal ya, disebut dengan jurnal-jurnal. Jadi jurnal yang jadi jurnal umum itu jurnal 2 kolom ya, yang sudah terjadi selama ini. Dia lebih simpel, jadi simpel jurnal ya. Nah kalau itu dipakai untuk jurnal penjualan pembelian kan berulang-ulang tuh, akunnya catat berulang-ulang, kemudian bagian kredit catat berulang-ulang ya. Nanti posting itu besar juga berulang-ulang. Karena posting itu per transaksi kan, per transaksi itu tadinya postingnya. Tapi kalau di bisa menggunakan ayat yang tidak fit ke dalam setiap jurnal. Revenue jurnal disebut juga mencatat hasil diperoleh dari pendapatan secara kredit ya. Kalau dia itu cash yang diperoleh secara tunai nanti masuk ke jurnal khusus namanya cash receipt journal atau jurnal penerimaan cash ya. Kalau pembelian yang dilakukan secara tunai nanti masuk ke purchase journal. Kalau dia pembeli kredit ke purchase journal, dan pembelian tunai masuk ke cash payment journal. Nah ini contoh ya. Misalnya Net Solution memiliki GL, saldo GL juga berikut saldo GL. Kemarin ada saldo cash kemarin 6.200, accounts payable 3.400, supplies 2.500, office equipment 2.500, account payable 1.230. Itu ada account numbernya, kode akunnya. Kemudian kalau kita ada pencatatan ya, ini pencatatan transaksi terjadi ya selama bulan Maret ya, kalau kita catat KGL seperti ini, KGL, ya. Ini sudah ketahui lah mencatat transaksi KGL. Nah, ini kalau ada transaksi terkait dengan dengan ini pembelian jasa, ini kan perusahaan jasa ini dengan kredit ya, accounts payable ulang-ulang kan, accounts payable ulang-ulang. Kemudian nanti postingnya setiap transaksi diposting, jadi 4, mungkin posting berapa kali itu punya akunnya. Jadi kalau 4 transaksi berarti satu transaksi dari akun berarti 8 kali postingnya. Ya. Dan revenue secara normal dicatat ke dalam revenue jurnal ya. Pada saat perusahaan telah mengirimkan tagihan, maka diakui sebagai berita dagang. Masing-masing invoice normal nomor urut ya. Number itu nomor urut untuk tujuan ini sebagai referensi ke depannya. Misalnya transaksi penjualan tanggal berapa, invoice berapa gitu ya. Untuk tujuan tracing ya. Nah, kalau seandainya transaksi yang dilakukan tadi ini yang di dalam GL ini dimasukkan ke transaksi spesial jurnal ya. So, jurnal itu misal jurnal itu bentuknya seperti ini. Bentuknya itulah jadi ada tanggal, ada invoice number, no invoice ya. Kemudian ada account debit ya, account debit. Dan post reference. Tidak ada kolom debit kreditnya. Yang ada nanti kita sediakan kalau akunnya itu sering terjadi satu kolom, misal akun accounts payable kan sering terjadi itu kan untuk transaksi masuk ini kan ada piutang dagang semua satu kolom. Dan juga karena jumlah debit accounts payable sama dengan pendapatan jasa PV earning ya sama, maka jadi satu kolom aja ya.
Jadi satu kolom itu menggambarkanlah debit, account receivable, kredit, fee earning gitu. Ya. Jadi kalau misalnya setiap akhir bulan dijumlahkan di jurnal spesial jurnal revenue jurnal dijumlahkan dapat 9.600. Nah, ini jumlahnya menunjukkan debit, account receivable, kemudian kredit, fee earning, akun fee earning, kreditnya jumlah sama ya, jumlah sama. Tidak perlu kita kasih kolom debit kredit seperti ini, kan nggak efisien. Nah, ini nggak efisien ya. Efisien sekali mencatat. Nanti kalau di posting bisa 8 kali posting. Ini postingnya di sini cukup posting 2 kali. Satu posting ke buku besar piutang, account receivable, itu posting ke akun fee earnings ya. Dengan jumlah yang sama. Setiap ini postingnya setiap periode, apakah setiap akhir bulan ya posting ya, posting akhir bulan. Oh, ini posting kalau setiap saat ini posting nih, nggak bisa setiap akhir bulan, bisa mabuk setiap saat diposting, mungkin setiap hari posting ke buku besar. Berapa kali postingnya besar, jadi buku besarnya sangat banyak sekali menerima informasi posting ini. Kalau ini buku besar cukup sekali aja postingnya ya. Nah, ini contoh ya, buku besarnya nanti ini posting ke buku besar, GL-nya account receivable ya. Lihat yang warna biru garis itu, posting buku besar ya. Sekali aja postingnya. Posting kapan? 31 Maret. Jadi yang transaksi yang setiap tanggal 2, 6, 18, 27 jangan diposting. Total tanggal berapa? Tanggal 31 Maret. Jadi efisien kan sekali aja postingnya. Yang jumlah 9.600. Kalau jumlah sama diposting ke buku besar account fee earning. Ini pendapatan jasa. Nah, sekali juga postingnya. Di tanggal 1 Maret. Tidak perlu kita memposting pada setiap tanggal 2, 6, 18, 27. Nggak perlu. Ya. Udah nanti di masing-masing itu kita posting ke buku pembantunya. Setiap tanggal itu kita posting ke pembantu. Misalnya tanggal 2 ya. Nah, ingat account debit itulah nama buku pembantunya. Account debit. Jadi kolom tanggal, transaksi, invoice number. Nah, account debit yang nama buku pembantunya. Nama buku pembantu dari account receivable. Misalnya kalau buku pembantu namanya aksesoris by Claire itu ya. Satu buku pembantu. By Claire itu ada berapa itu? Ada 2 kali kan tanggal. Jadi masih tanggal diposting buku pembantu by Claire. Dan buku pembantu Repzone itu nama customer, Repzone. Sekali diposting ke buku pembantu Repzone. Ini bentuk buku pembantu dari General Ledger sama Subsidiary Ledger itu sama bentuknya. Beda-beda. Ya. Jadi buku besar buku pembantu satu lagi apa? Web kantina ya. Posting juga ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana step by step proses posting deposit fees entry. Fees pertama ya. 2 Maret 2014 pada site Net Solution diberikan invoice nomor 16 untuk aksesoris Claire ya. Karena ini nama perusahaan kan Net Solution. Jadi fee earning 2.200 ini tadi 2.200 ini. Ya. Ini ya, jadi kalau kopi jurnal itu ini entry-nya satu ya. Ya. Pertama bikin tanggal ya, Lalu tanggal nanti di buku besar subsidiary ledger buku pembantunya ini kan di jurnal khusus subsidiary special jurnal namanya revenue jurnal. Dicatat Maret nanti langsung masukkan ke buku pembantunya ya. Buku pembantunya ya. Kemudian kedua
Nah, itu ditandain post referennya bahasa sudah pindah ke buku pembantu, ya. Ya. Dan cara sama juga berlaku untuk tanggal tanggal 6, tanggal 18, tanggal 27. Udah setiap ya cara sama ya untuk tanggal 2, 6, 18, 27 nanti ditandai bahasa sudah dipindahkan. Kemudian di tiap akhir periode ditotalkan saldonya. Ya, total saldonya dapat 96.000 ya. Dan saldo itu dipindahkan ke buku besar accounts payable ya. Ini. Dengan memindahkan tanggal 21 1.600 ya di debit ya. Kemudian saldo jadi bertambah 9.600 tambah 3.400. Kemudian dibikin post referennya. Ya, post referennya lah nama dari halaman jurnalnya. Jurnalnya berapa nih? Jurnalnya adalah ini page 35 ya, jurnalnya ini ya, itu. Kemudian di dalam reference jurnalnya, karena angka 9.600 itu sudah dipindahkan ya, maka dikasih tanda ini nama akun dari account receivable-nya. Nama akunnya kode akunnya kan 12, kasih tanda kode 12. Artinya apa? Artinya 9.600 sudah dipindahkan ke buku besar account receivable ya, itu artinya. Nah, bagaimana kita memindahkan juga ke buku besar revenue ya, fee revenue. Sama juga proses memindahkan ke buku besar piutang ya. Kita masukkan tanggal, kemudian kita karena total ini membagi kredit dengan total kredit ini. Kalau jadi istilah di kolom total itu kan account receivable debit, fee earning kredit. Berarti kalau fee earning di kredit ya, kredit. Dan masukkan ke saldo di bagian kredit ya, itu. Nanti di post reference-nya dikasih nomor halaman jurnalnya 35. Berarti data ini diambilkan dari data di special jurnal R2 revenue artinya. Special jurnal revenue halaman 35 itu. 35. Nah, kemudian setelah dipindahkan ke sini ya, maka di dalam revenue jurnal di kolom total itu, total saldo 9.600 dikasih juga kode akun fee earns ya, kode akun 41 ini dari account number 41 ya, kayak ini di sini ya. Nah, ini account number 41 ya, itu artinya sudah pindah ya. Jadi semua transaksi yang ada di invoice dari penerimaan cash dicatat di cash receipt jurnal. Jadi kalau dia itu bisa jurnal dicatat ya. Nah, bagaimana bentuk jurnal penerimaan cash itu? Duduk gini lah ya. Jadi jurnal penerimaan cash itu kolomnya gini, ada tanggal ya, tanggal. Kemudian akun kredit itu menggambarkan apa nama akun kalau di kolom ini lain. Kolom lain itu kasih namanya. Tapi kalau di kolom accounts payable itu penjelasannya nama dari customer-nya, nama customer ya, nama customer. Tapi kalau bukan terkait dengan apa kalau terkait dengan ada account masuk revenue-nya apa. Jadi kolom itu pertama account kredit
Jadi other account, jadi other account itulah akun-akun yang dikredit yang bukan account receivable. Jadi kan selalu penerimaan cash kan selalu debit kan. Nah, sedangkan kolom cash debit. Dan selalu kreditnya account receivable, sedangkan kredit ya. Selalu satu kolom kredit account receivable ya. Nah, karena selalu penerimaan kasus tidak selalu akun yang dikredit itu tidak selalu akun receivable, bisa juga yang lain. Maka kalau akun yang bukan akun receivable yang dikredit itu sediakan nama akunnya yang lain, kolom bukan lain. Ini akun lain. Gitu ya. Maka tadi saya bilang kalau seandainya untuk akun kredit itu akun-akun yang ada di kolom other account, nah itu tuliskan nama akunnya. Tapi kalau dia ada akunnya nggak ada, berarti kan akunnya terkait akun receivable. Nah, tulis nama dari customer untuk dipindahkan ke subsidy ledger. Nah itu dicatat semua. Jadi kalau seandainya bisa 1 Maret ada pendapatan fee yang tunai, ya. Nah, itu kan di dalam jurnal revenue jurnal kan nggak ada, karena tunai. Dan ada juga penerimaan tagihan dari web kantina. Nah, itu berarti akun receivable dikredit di kolom akun receivable. Kemudian ada 28 ya, SODIS Backler, 30 Red Zone. Tapi di debit selalu cash semua, kan debit cash semua, nama jurnal penerimaan cash. Ya. Sehingga ada 3 kolom, satu kolom disediakan untuk cash ya, so-called cash ya, karena dia sering terjadi selalu debit itu. Penerimaan cash pasti debit, kredit, cash lah. Kemudian kreditnya account receivable. Kenapa account receivable sering kolomnya? Karena dia sering terjadi. Dalam penerimaan cash itu banyak dari penagihan piutang. Ya. Kemudian akun lain itu kalau penerimaan cash bukan berasal dari penagihan piutang. Itu masuk other account, itu jarang terjadi. Karena sering satu kolom lain-lain tuh. Maka kolom lain berarti akun kredit itulah nama buku besarnya. Jurnal ledgernya apa namanya. Nah, setelah kita posting ke buku besar ya. Kalau yang biru itu ke buku besar, kalau merah ke buku pembantu subsidy ledger ya. Subsidy ledger. Gitu ya. Jadi bagi mahasiswa saya pakai istilah ada pakai subsidy ledger karena buku besar pembantu sama aja ya. Jadi misalnya kalau saya sebutkan buku besar berarti jurnal ledger ya. Jurnal ledger berarti. Ya. Yang sampai bingung ya, saya bingung saudara. Nanti saya sebutkan jurnal terus, nanti ada mahasiswa yang bahasa kurang repot lagi. Ya. Itu sudah biasa dalam penjelasan di akuntansi sudah biasa. Ya. Kalau sebutnya jurnal ledger, atau sebutnya buku besar itu sudah biasa ya. Yang sampai bingung selalu baca sendiri aja ya. Kalau di SMA kan gurunya bahasa Indonesia terus, nggak pernah menyebut jurnal ledger, buku besar. Kalau di sini coba campur bahasanya. Kayak bahasa Malaysia lah ya, bahasa Malaysia. Jadi sebelah lagi di sini, yang biru itu posting kuku besar itu ada 3 akun. Pertama akun yang berada di other account itu revenue. Yang kedua akun receivable. Yang 3 akun cash ya, akun cash. Itu buku besarnya. Kalau buku pembantunya berarti yang ada di kolom akun receivable ya. Itu kan berasal dari customer itu. Jadi kalau customer lihat namanya siapa? Web Kantina, SODIS, Backler, Red Zone. Nah, ini 3 akun subsidy ledger buku pembantu ini yang akan diposting ke situ. Ya. Nah ini prosedur sama juga. Ini bagaimana caranya? Bisa dari cash receipt jurnal ini pertama diposting ke GL, nama GL-nya lah revenue 1 Maret. Masukkan tanggal ke GL revenue ya, nomor kode akunnya 42 ya. Kemudian berikutnya kita pindahkan angkanya. Kalau itu angkanya 400 di kredit, pindah akunnya di kredit di
CL-nya. Dan setelah itu masukkan ke saldo credit balance ya, 400 ya. Dan nanti setelah dipindahkan maka di di referensinya PR-nya dimasukkan kode halaman jurnal. Halaman jurnalnya CR itu lah cash receipt ya, halaman ke-14. Jadi kan bisa halaman 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kemudian di dalam post reference-nya ditulis kode akun 42. Ya. Nah, setelah itu udah selesai. Kita masuk memposting juga buku besar pembantu account receivable subsidiary ledger. Ya. Angka di mana? Angka di kolom account receivable masing-masing ya. Jadi bisa contoh yang ambil web kantina dulu. Ini kan buku pembantu web kantina. Ya. Web kantina ini tidak ada kode akunnya, kode akun besar nggak ada, kan buku pembantu. Ya. Itu lagi. Nah, saya perhatikan dipindahkan tanggalnya tanggal 19 ya. Ini kan account subsidiary ledger. Kemudian yang tadi tanggal 18 itu pada saat penjualan tadi. Penjualan kan tanggal 18 ke kantina. Dan dimasukkan tanggal 19 ya. Kemudian angkanya kan kredit. Masuk kolom kredit 3.400. Sehingga saldo piutang di buku bantu kepada kantina ini jadi 2.650. Ya. Kemudian di kolom PR-nya masukkan halaman jurnal CA 14 ya. Dan di post reference-nya, post reference kan nggak ada nomor kode akun, cukup check mark saja. Kode akun nggak ada, kode akun subsidiary ledger nggak ada kode akunnya. Ya. Nah, itu check mark saja. Nah itu nanti berulang-ulang cara yang sama kepada Stories by Claire, Repzone cara yang sama, nanti dikasih check mark semua ya, karena kasih check mark. Kemudian juga berikutnya untuk kolom other account ini ya, other account itu kalau sebenarnya cuma satu ya dari pindahkan, berarti di total 400 itu bilang check smart saya, bukan kode akun, karena kan nanti ada banyak akun nanti. Akun nggak mungkin kode banyak akun ditulis di bawah 400 itu, cukup check smart sih. Setelah semua sudah dipindahkan. Semua dipindahkan, itu dari post reference itu ada kodenya kan, 42, berarti ke akun kode 42. Ya. Kemudian kita memindahkan account receivable, dipindahkan totalnya aja 7.350. Sudah dipindahkan ke buku besar pembantu, buku besar account receivable, sudah dipindahkan, tulis nama kode akunnya, kode akun account receivable kan 12. Dan angka 7750 kita pindah ke buku besar cash ya. Angka 11 kredit. Sehingga nanti kalau kita perhatikan ya, kalau di akhir periode ya, semua saldo account receivable totalnya ke periode itu kemarin kan lah 5.660. Terus sama jumlah dengan saldo masing-masing buku pembantu ya. Jadi account receivable customer balance ya. Buku pembantu kepada asosiasi backline, buku pembantu piutang ya. Account receivable subsidiary 3.000, kemudian itu sudah 0, kantina 2.500, total saldo dari masing-masing buku pembantu 5.600 sama dengan saldo buku piutang dagang ya. Kemudian yang berikutnya jurnal pembelian ya. Jurnal pembelian itu dicatat mencatat transaksi seluruh pembelian kredit ya, catat ke jurnal pembelian. Kalau transaksi pembelian tunai, catatnya ke buku catatnya ke jurnal khusus, jurnal pengeluaran cash. Ya. Sama seperti revenue jurnal mencatat seluruh transaksi penjualan kredit ya, atau penerimaan jasa kredit ya. Jadi itu belum terima uangnya. Kalau terima uang, kalau
pembelian tunai masuk ke buku apa, masuk ke jurnal khusus penerimaan cash. Ini contoh ya, misalnya ini sebenarnya ini transaksi sudah ada di chapter sebelumnya, karena kita belajar di chapter apa, di KISO ya, sama juga, tapi yang beda. Jadi ini sudah catat di chapter 1, 2, 3, 4. Chapter 5 tinggal mengimplementasikan ke buku apa, catat ke special jurnalnya. Nah ini jurnal pembulian itu didesain seperti ini. Jadi konsepnya apa? Bagaimana pencatatan ulang-ulang dari jurnal pembulian itu lebih efisien, sehingga tetap disediakan kolom tanggal, kemudian akun kredit ya, kredit. Kemudian karena pembelian itu selalu apa di kredit ya, akun payable ya, karena pembelian kredit kan. Dari pembelian kredit itu jurnalnya selalu apa debitnya apa surplus. Kalau ini perusahaan jasa kan surplus ya. Kreditnya apa akun payable. Kalau kredit mesti akun payable. Nah, dua itu disediakan kolomnya. Tapi ada juga yang apa yang pembelian itu bukan pembelian surplus. Misalnya pembelian peralatan kantor ya, peralatan kantor. Nah, itu berarti pembelian apa, karena jarang pembelian office equipment itu jarang, maka bikin kolomnya kolom other account. Jadi kalau pembelian sering kan sering itu satu kolom. Kalau perusahaan dagang berarti pembelian barang dagang itu merchandise inventory supaya seperti ini. Jadi ini special jurnal untuk perusahaan jasa. Nanti kalau kita belajar yang chapter 5 di KISO itu menggunakan special jurnal untuk perusahaan dagang. Ini special jurnal perusahaan jasa. Ya. Jasa. Ya. Di special jurnal perusahaan jasa bisa juga dilakukan ya, tapi tidak serumit merchandise perusahaan dagang. Ya. Perusahaan jasa ya. Kalau di KISO tidak ada aplikasi untuk perusahaan jasa ke special jurnal, maka kita pakai buku Warren sini yang aplikasi pencatatan di special jurnal untuk perusahaan jasa. Nah jadi kerja juga sama seperti tadi itu, waktu kita posting sekali periode aja, sekali sebulan ya. Nah, misalnya yang warna merah posting ke buku pembantu akun payable subsidy ledger, dan yang warna biru itu posting ke buku besar CL ya, CL. Jadi misal contoh kita ada punya 3 buku besar ya, buku besar akun payable, buku besar surplus, dan buku besar lain-lain. Ini kita ni ada satu office equipment. Kalau lain itu nanti ada 3-4 akun bisa aja ya. Ini sebenarnya satu ya, satu. Nah, sekarang kita lihat akun surplus ya. Surplus kita masukkan totalnya tanggal 31 Maret 3430. Kita masukkan, kemudian juga akun payable ya. Akun payable kita masukkan juga 6230 ke akun payable ini ya. Nanti ditulis post reference-nya, PR-nya. Itu halaman jurnal kalau di buku besarnya, kalau di jurnalnya itu, jurnal khusus itu kita tulis di bangkanya kode akunnya. Bisa kode akun untuk akun payable 21 ya, ini 21. Kalau di akun surplus itu 14 ya, ini 14 ini. Kemudian kode akun office equipment kita tulis kode akunnya di post reference ini 18 ya, 18. Ya. Office equipment 2.800 ya. Kemudian kalau untuk yang merah ini itu utang dagang ke masing-masing vendor ya. Vendor. Kita masukkan ke buku pembantu akun payable subsidy ledger, namanya Donnelly Supplies ya, dan Greyco Supplies ya, Howard Supplies, business system ya, masing-masing. Cara kerja seperti ini, cara kerjanya
Misalnya office equipment dulu ya. Ini dimasukkan ke buku besar office equipment ya. Kemudian nanti angka ini masukkan, jumlah yang masukkan ke ke bagian debit di kolom buku besar office equipment ya. Seperti ini. Oke. Sorry. Ini buku besar equipment dimasukkan ke buku besar, enggak sih contoh buku besar sini. Dan kalau buku besar pembantu seperti Howard Business, masukin angkanya ya, bersama seperti tadi itu. Dan yang account payable masing 600 kredit ya, saldonya 600 ya. Dan tulis item PR-nya page 11 ya. Dan di buku jurnal khususnya tulis positifnya check mark sudah dipindahkan. Hal sama berlaku untuk buku pembantu Tanagang ke Donnelly Supplies, Cewek Donnelly Howard, itu masing-masing kalau udah pindahkan di check mark semua ya, jadi sudah pindahkan. Kemudian kalau nanti ya office equipment juga dipindahkan juga 18 ya. Dan GL-nya tadi itu, GL untuk yang account payable ya, pindahkan total akhir kolom di kredit, masuk kredit juga. Kemudian dikasih nomor kodenya, kalau halaman jurnal PA, halaman jurnal P itu purchase jurnal ya, 11, kemudian masukkan kode akun di kolom account payable di purchase jurnal ya. Kemudian juga untuk supplies juga sama ya, supplies nanti dipindahkan juga angka 3430 ke buku besar supplies ya. Dengan di bagian debit ya, itu kodenya ya. Nah, semua transaksi pembelian secara tunai itu nanti dicatat di cash payment journal. Ini contohnya. Dan jurnal itu bentuk cash payment journal ini tulisnya juga sama ya. Jadi sama, jadi ada tanggal, ada di jurnal ini pembayaran ya, pembayaran, dicek nomor ceknya yang dibayar, kemudian account debit ya, kemudian post reference, kemudian ada account payable cash. Jadi masing-masing kolom kalau ini terkait dengan pembayaran hutang paling banyak ya, disediakan kolomnya account payable di debit ya. Kemudian cash itu pasti cash itu setiap ada transaksi ada cash di kredit ya, kolom sendiri. Lalu ada lagi kolom untuk yang akunnya di debit ya, itu jarang terjadi, seperti misalnya untuk bayar sewa ya, untuk bayar utilities expense, listrik, air dan sebagainya, itu jarang ya. Kalau tiap hari kan ada ya. Tiap hari seperti account payable, cash itu selalu sering terjadi. Nah, sehingga dalam transaksi contoh ini, kalau buku besar itu ada 4 ya. Yang buku besar yang rent expense ya, lihat di kode account, ada account, nama buku besar di account debit ya. Kode debit itu nama buku besarnya, jadi rent expense. Dan yang kedua, ya, kalau ada account itu ada 1050 ya, itu akun utilities expense. Nah itu ya. Nah itu di buku besar yang kedua. Besar ketiga itu kolom ini, kolom yang di account payable debit itu. Nah, itu buku besar account payable. Buku besar keempat cash ya, cash ya. Cash mana nih ya. Jadi ada cash ya. Ada 4, 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4. Cash di paling cash di atas taruhnya, cash di atas semua. Cash, kemudian account payable, kemudian rent expense, kemudian utility expense ya. Ini si urut kan. Kemudian yang merah-merah itu adalah buku besar pembantu, subsidy ledger ya. Buku besar pembantu masing-masing vendor ya. Vendor ada berapa? Ada 4. Jadi nama vendor itu kalau dia di account payable, nama vendor itu tulis di account debitnya.
Copyright itu subsidiary apa accountable subsidiary ledger-nya, ya, buku pembantu, ya, besar pembantu. Dipindahkan, ya, sama. Nah, caranya juga kalau penjualan kalau jurnal pengeluaran cash, ya, setiap transaksi menggunakan cek, ya. Jadi cek itu harus berurut, ya. Nomor cek 150, ya. Kemudian dan expand, ya, 900, 1.200, ya. Ya. Jadi berurut ceknya, dia cek berurut nih. Nah, nih. Dia di jurnal pengeluaran cash kan berurut ceknya 150, 151, 52, 53, 54, 55. Kalau nggak urut ceknya berarti ada cek yang belum dicatat, ya. Yang kedua, kemungkinan cek itu yang dibatalkan. Harus ada registrasinya. Cek dibatalkan nggak boleh dicatat juga oleh akuntansi dalam buku, namanya memo jurnal. Jurnal itu jurnal yang tidak pengaruhi posisi keuangan, tapi harus dicatat, ya, untuk kualitatif. Nanti ada registrasinya, buku administrasi ada penjelasan. Jadi kalau dibuang itu, ya, dicoret dan disimpan. Ya. Ini contohnya, ya. Ini semua penjelasan tadi. Nah, dipindahkan ke buku besar itu tadi itu, ya. Dan ada account, ini ada account expand, ya. Dan kalau sudah dipindahkan, post reference di eksperimen jurnal, tulis nomor kode akunnya. Kemudian di buku besarnya ditulis kode halamannya. PR itu post reference, CP itu cash payment, ya. 7, halaman 7. Ya. Nah, yang kedua, cek yang nomor 151, Greso Supplies, nanti dipindahkan juga, dan seterusnya. Pindahkan ke Greco Supplies, ya. Ini cara pindah sama seperti expand gitu, ya. Yang pindahnya, kemudian tinggal saldo jadi 0 itu artinya udah lunas, ya. Lunas, karena kita udah bayar dengan cek 151 ke Greco Supplies, ya. Jadi tulis halaman di post reference di subsidiary ledger, tulis halaman jurnal. Kemudian di eksperimen jurnal tulis check mark, bukan kode akun, karena kode akunnya nggak ada. Akunnya yang kode itu yang akun payable. Jadi buku pembantu itu tidak ada kode akunnya. Dan yang ketiga, keempat, terusnya seperti ini, ya. Ya, seperti ini. Ya. Utility expand itu sama cara memindahkan seperti rent expand, ya. Expand. Ya. Nah, kemudian di setelah akhir periode di totalkan jumlah kolom other account 2650 itu dari akun rent expand dan akun utilities expand. Kemudian kolom account payable itu semua ke akun besar account payable 5050. Di kolom cash itu kolom buku besar cash total semua masih cash di kredit, ya. Jadi 7.700, ya. Nanti kita pindahkan ke buku ada account masing-masing udah dipindahkan, nanti di bawah angka total tulis check mark. Bukan kode akun, ya. Karena itu jadi di banyak akun, ya, check mark saja. Karena kode akun masing-masing udah tulis di post reference ini. Rent expand udah 52, 54, ya. Dan di akun payable-nya tulis kalau dipindahkan tulis kode akun kode akun dari akun payable, berarti sudah dipindahkan ke buku besar akun payable. Kemudian cash, begitu sudah dipindahkan buku besar cash, tulis kode akun cash, ya. Sehingga nanti total saldo akun payable 2.410, ya, dimana dari di kredit saldo awal tambah kredit yang pembelian kredit bertambah periode sekarang, kemudian ada pembayaran 5.050, dapat 2.410 saldo utang dagang. Utang dagang ini kalau dirinci ke buku pembantunya, ke masing-masing vendor, saldo masing vendor itu kita totalkan, misal saldo non-list price 1.450, Cresco 0,
Hot surplus 960 dan jet 0, berarti 2410 sama aja. Kalau nggak sama berarti ada clearing. Ya. Itu tadi cara kita menggunakan Excel jurnal itu perusahaan jasa ya, perusahaan jasa. Nanti kalau yang perusahaan dagang yang ringkasan sebelum buat itu kita minggu depan jelasin. Ini perusahaan jasa aja. Ya. Sekarang bagaimana kalau menggunakan computerized accounting system, sistem komputerisasi ya. Jadi ini sistem komputerisasi ya. Computerized accounting system di mana memiliki 3 keuntungan ya dibandingkan dengan sistem ya. Pertama, computerized system secara lebih simpel ya, mencatat proses pembukuan ya, seperti tadi di accounting cycle ya. Dari keeping proses itu mencatat proses pembukuan mulai dari menjurnal, posting ya, sampai bikin laporan keuangan. Itu semua transaksi itu dicatat secara elektronik ya. Dan setiap saat ya, setiap saat. Jadi sesuai saat itu maksudnya di waktu yang sama. Misal tanggal 1 dia transaksi ya. Tanggal 1 langsung transaksinya ke jurnal, ke posting, langsung masuk ke saldo masing-masing ke buku besar itu ya. Jadi secara jurnal, posting elektronik juga ya, ke buku besar sama membantu. Jadi sistem komputerisasi secara umum itu lebih akurat pada manual sistem. Manual sistem itu tidak akurat kemana? Misal untuk mencatat, mungkin angkanya salah ketik, salah catat. Misalnya angkanya 2000 tulis 200 ya. Atau 2000 tulis 20.000. Kalau yang ngantuk itu salah. Itu angka 1950 dicatat 1095 ngantuk ya. Ya. Waktu memindahkan juga, memindahkan dari posting di jurnal ke buku besar bisa juga salah juga. Ditulis debit masuknya ke kredit ya. Jumlahnya 50.000 tulisnya 500.000. Atau 50.000 tulisnya 5.000 ya. Gitu. Kemungkinan jadi human error ya, karena kelelahan ya. Tapi kalau komputerisasi enggak, pasti tepat ya. Sistem komputerisasi itu memberikan manajemen dengan saldo current account, informasi saldo current account untuk mensupport pengambilan keputusannya. Jadi kalau saya jadi direksi, saya minta itu berapa sih penjualan sekarang, langsung diberikan. Kalau di manual kan dihitung dulu, cek lagi lama proses. Ya. Tapi kalau di komputerisasi itu lebih cepat ya. Nah ini sistem kerja komputerisasi, sistem komputasi ya, computerized accounting system ya. Misalnya mencatat fee yang dikumpulkan secara elektronik ya, menggunakan invoice ya, form, dan mengirim customer print email dan email. Nanti dikirim nih tagihannya, nanti langsung dibayarnya. Boleh mau transfer ya, atau sekarang kan melalui virtual lebih cepat lagi, dan penjelasan pembayaran lebih, kalau pakai transfer ATM kan nggak ada penjelasan, nggak ada dari siapa untuk apa. Kalau virtual kan ada, itu ada penjelasan. Nah, itu. Nanti langsung dia menjurnal juga di dalam aplikasi itu, jurnal langsung accountable, storage, declare, accountable strip juga dia buku besar pembantu ya. Accountable strip, storage, declare. Jadi buku besar pembantu 2.200. Dan fee earns 2.200. Langsung ya dicatat. Berarti di komputer sistem itu juga dia bisa membuat laporan ini hitam per masing-masing customer ya, customer atau ada rinciannya ya, kemudian bisa membuat laporan buku besar cash receipt ya, penerimaan cash berapa penerimaan cash, berapa pengeluaran cash, berapa kita dagang ya,
bisa dibuat ya, langsung nih. Kemudian juga dalam review dan case receipt, dia bisa juga membuat nih net solution, itu melaporkan berapa pendapatan per masing customer. Misal customer akses Backler pendapatannya 5.200 ya. Ripson 150 lengkap sama nomor invoice sama tanggal ya, sama nomor invoice ya, masing-masing. Jadi si manajemen kalau menerima data ini dia tahu, wah ini penjualan kita paling banyak ke Backler, terus Backler. Tapi kalau manual kan hitung lagi. Ini kan begitu klik langsung keluar ya. Misalnya hanya 1 detik keluar laporan seperti ini. Ya, kalau manual, konter Pak ya, lembur kerjanya. Kalau minta bisa nggak penjualan masing-masing customer selama 2 tahun terakhir, wah mabuk ini. Kalau manual dimasukin satu-satu datanya. Atau data-data yang sudah dibikin selama ini, laporan penjualan per customer per bulan dah ditotalkan lagi. Tapi kalau dia itu komputerisasi udah langsung aja. Jangankan nggak usah manajemen, nggak usah nanya ke itu, ke bagian akuntansi. Langsung dia klik aja, tempatnya kan ada itu. Komputer di mejanya manajer itu pasti udah ada terkoneksi sistem akuntansi ini. Jadi bisa pencet, oh ini jumlah sekian, nggak usah nanya lagi akuntansi. Lagi repot itu, karena orang nggak ada, lagi ke belakang, butuh waktu lagi, bisa pencet aja keluar ya. Sama di sekarang kalau di EBS juga sama. Hampir semua perusahaan menggunakan sistem komputerisasi. Tapi kan tidak semua orang bisa melihat. Bisa seperti saya ingin melihat penghasilan melihat total penerimaan dari mahasiswa, saya nggak bisa lihat itu. Nggak bisa melihat wakil yang lain. Saya sebagai akademik hanya yang akademik saya lihat ya. Ya. Nah sebenarnya saya punya ini juga, punya password khusus ya, bisa lihat semua. Tapi karena jangan dipakai, kadang nggak diberikan juga ya. Program keempat ya, bagian keempat itu menjelaskan basic fitur dari e-commerce ya. E-commerce itu transaksi secara elektronik ya, yang bisa tersambung dengan jaringan perusahaan lain. Misalnya e-commerce, saya masuk e-commerce, maka PTA itu kalau melakukan pembelian secara elektronik melalui intranet ya, mungkin extranet, kalau mungkin extranet itu jaringan online sesama perusahaan, lain nggak bisa masuk, itu extranet ya. Kalau intranet, kalau internet ya, itu semua publik bisa masuk ke situ. Jadi kalau ada bedanya ya. Jadi misalnya kalau saya online dengan saya PTA, online PTB, online itu bisa buka sesama perusahaan berdua itu, tapi itu saya dibatasi ya. Kalau saya buka paling terkait dengan order ya, pada PTB ya. PTB nanti bisa buka terkait dengan order penjualan dia dari saya gitu. Ya. Dia bisa buka, tapi saya nggak bisa buka juga pembukuannya gimana, penjualan gimana, bisa buka. Dia hanya item tertentu bisa saya buka langsung online ke perusahaan. Ya. Jadi ini e-commerce ini menggunakan internet ya untuk melakukan bisnis, transaksi bisnis dalam bentuk e-commerce ya. Jadi internet itu sama perusahaan aja. Nanti kalau mau buka yang pihak ketiga bisa juga ya. Pihak ketiga itu bisa kalau dia jual, bisa jual ke institusi, bisa jual ke individu. Kalau jual institusi nanti bisa tersambung ke internet dengan customer institusi. Misalnya customer PTA, harga customer pribadi, si Badu, si Bani dan sebagainya. Dan ketika transaksi antar perusahaan ya, kalau sekarang istilahnya B2C ya, business to customer B2C ya. Itu dalam bentuk e-commerce ya.
Jadi antara perusahaan dengan konsumer ya, B2C. Bisa juga nanti dengan pihak lain juga ya. Nah, ada 3 keuntungan ya. Itu keuntungan, area keuntungan ya, di mana internet yang digunakan untuk tujuan bisnis sebagai berikut. Jadi tujuan bisnis ada 3 keuntungan ya. Pertama adalah supply chain management. Jadi supply chain ini, satu supply chain ini rantai nilai ya, rantai nilai kita dengan perusahaan lain. Itu mempercepat supply chain management. Supply chain itu kalau supply chain itu rantai supply-nya masing-masing tahapan itu cepat makin baik sehingga mengurangi biaya gitu. Nah, supply chain management ini, SCM ini bisa lebih cepat ya, lebih cepat. Dan yang kedua, customer relation management. Jadi pengolahan customer relation management itulah bagaimana mengolah hubungan dengan customer. Nah, itu sangat baik, itu sangat baik. Jadi kita segera mengantisipasi kebutuhan dari customer ya, segera mungkin. Tapi kalau nggak kita e-commerce kan repot itu, ya. Misalnya contoh, saya menjual, ada customer di Eropa, pesan bunga ya, padahal saya pusatnya di Jakarta. Dia pesan ke pusat, itu masuk ke internetnya di Jakarta, dan itu terhubung juga dengan agen saya di Eropa. Di Eropa itu segera pesankan bunga untuk customer di Eropa, langsung dia datang ke tempat. Itu mungkin hitungan menit ya. Coba kalau seandainya nggak ada e-commerce ya. E-commerce apa yang terjadi? Jadi yang customer Eropa ngirim telex ke saya, telex itu saya telex lagi dikirim telex juga. Customer kirim telex masih mending. Kalau customernya pakai telepon berapa biaya dibutuhkan ya. Kalau dia menggunakan surat berapa lama, seminggu. Dari situ saya nanti hubung lagi agen saya di Eropa, saya telepon lagi. Dulu saya kayak gitu, dulu saya masih di bank tahun 91. Kalau ekspor impor kan seperti telepon, butuh waktu, biayanya mahal juga, mahal biayanya. Kalau telepon luar negeri itu, waduh, saya masih ingat kalau biaya di Telkom itu luar biasa mahal ya. Nah, tinggal kita kalau ngomong luar negeri itu buru-buru itu cepat-cepat, takut biaya pulsa teleponnya meningkat tajam, ya. Maka kalau kita telepon luar negeri itu sangat efektif, langsung di poin, tidak ada istilah, kamu gimana, nggak ada. Langsung telepon, Pak ini kita ada pesanan nih, tolong dikirim ya, gitu aja. Alamat sekian-sekian, udah selesai, makasih. Ya, udah pakai telex juga. Ya. Gitu. Ini lama juga waktunya. Sehingga melayani customer itu agak lama, sehingga service excellence-nya agak lebih low lah dibandingkan kalau kita menggunakan e-commerce. Kemudian juga yang ketiga, product life cycle management. Nah, product life cycle management, bagaimana pengelola life cycle itu lebih termaintain ya, tidak cepat life cycle-nya bisa berbaharui terus ya, berbaharui. Tidak ada umur yang lama ya, barang-barang lama dijual ya, enggak. Tapi turnover persen itu sangat cepat, sebenarnya life cycle produk itu bisa diatur. Jadi kalau saatnya life cycle sudah tua, ini diperbarui terus ya, perbarui. Setiap produksi yang kita lakukan itu semua terjual habis ya. Nanti ada permintaan customer model baru kita perlu lagi dijual habis juga. Tapi coba kayak kalau waktunya lama ya, kalau nggak mau e-commerce kan, kalau kita bikin produk model A, wah lama baru terjual karena customer lama juga berhubungan dengan perusahaan. Sehingga kalau ada permintaan customer yang produk baru, kita tunggu habis dulu yang lama, ya, repotnya. Ya. Kemudian yang bagian terakhir ya, bagiannya menggunakan analisis segmen untuk evaluasi kerja operasi dari setiap perusahaan. Ya. Nah, analisis penting ya. Di dalam setelah akuntansi itu mewajibkan perusahaan melaporkan segmen. Ada setelah akuntansi laporan segmen itu. Ada persyaratan juga. Ya. Jadi segmen itu apa?
Jadi bisnis itu bisa dibagi beberapa segmen berdasarkan region, area ya. Region itu area misal segmen area Sumatera ya. Kemudian segmen Jawa, segmen Kalimantan. Jadi area penjualan. Berapa produk? Misalnya segmen produk A, produk B, produk C ya. Itu jasa. Jasa misal jasa konsultan kesehatan. Kemudian ada juga produk kesehatan. Ada juga jasa konsultasi perkawinan misalnya, macam-macam ya. Dan jenisnya, jenis dari customer. Ada ini customer untuk anak-anak, lagi semen. Customer untuk dewasa, customer untuk orang tua ya. Atau dibagi misalnya untuk customer laki-laki, customer perempuan. Jadi pisah. Masing-masing itu memiliki area operasi sendiri. Jadi ini produk untuk khusus penjual laki-laki ya. Ini contoh laporan segmen itu ya. Misalnya segmen ini dibagi, ini ada segmen Financial Management Solution ya. Employee Management ini ke perusahaan jasa. Ya. Kemudian Employee Management Solution, Payment Solution, Consumer Tax, Account Profesional, Financial Institusi, ada bisnis, ada macam segmennya. Ada bisnis ya, ada bisnis khusus untuk konsultan manajemen keuangan. Kemudian Employee Management ya. Kemudian ada konsultan Trade Payment Solution ya. Kemudian Consumer Tax ya. Itu macam-macam perusahaan dimilikinya. Nah, mungkin di Financial Management Solution ada 3 perusahaan atau beberapa produk ya. Jadi ini segmennya berdasarkan fungsi ya. Nah, masing-masing itu menghasilkan ini hasilnya. Ini hasil masih segmen revenue-nya ya. Di atas susun revenue tahun sekarang ya. Kita lihat dari 3.455 US dollar ya, 3,4 miliar dolar ya. Yang paling banyak semuanya menghasilkan banyak. Itulah segmen consumer tax. Nah, ini paling primadona di perusahaan ini. Yang kedua apa? Financial Management Solution. Ini lembaga jasa ya, jasa konsultan ya. Ini jasa konsultan pajak sama konsultan manajemen keuangan. Nah, ini paling banyak hasil. Yang ketiga adalah employee management. Nah, ini juga jasa untuk pengelolaan karyawan ya. Dan kalau tahun lalu itu paling besar jasa juga dipegang oleh customer tax. Ya. Yang kedua oleh financial management. Yang ketiga juga employee management sama. Biasa sama sih, kalau besar setiap tahun dia juga paling dominasi. Nah, kalau seandainya perusahaan itu ada investor baru ya, perusahaan itu kan ingin melihat punya meminjam, mau tambahan dana untuk pengembangan financial institution. Nah, kalau investor baru dilihat apakah financial institution itu masih bertumbuh atau tidak. Atau misalnya perusahaan itu meminjam dana untuk mengekspansi ke consumer tax ya. Berarti kan besar tuh. Nah, besok bisa lihat juga apakah consumer tax itu dalam bentuk life cycle hidup dari segmen dalam bentuk sudah menurun ya. Besar tapi menurun, nggak bisa dikembangkan lagi. Justru dia pengen mengembangkan yang revenue masih kecil ya, bisa dikembang, masih potensi ya, pasal masih banyak, sehingga mungkin financial institution mau dikembangkan. Ya. Gitu. Kalau ada bisnis segmen yang kecil-kecil ya, mungkin pendapatannya di bawah 262, di bawah 300 dolar ya, dolar 330.000 dolar ya, itu digabung jadi ada bisnis segmen. Ya. Kemudian menggunakan informasi juga untuk melakukan horizontal analysis ya. Di situ tadi itu sebilang ini ya. Tadi kan udah mulai horizontal analysis. Jadi misalnya kenaikan terbesar itu ada di segmen customer tax ya, customer tax di 15,1% ya. 15,1% ya itu kenaikannya ya. Kemudian kenaikan yang kedua terbesar ada ada bisnis ini, ada bisnis yang terbesar karena ini kan macam-macam ini. Jadi kalau individu segmen terbesar dari consumer tax ya. Yang kedua baru employee management tax ya. Yang tiga
payment solution. Nanti lihat pertumbuhannya. Kalau pertumbuhannya ini porsinya makin turun, berarti ini segmen itu lagi proses menurun life cycle. Ini nggak bisa dikembangkan lagi. Dan juga lihat dari vertical analysis. Analisis ini kan dilihat komposisinya. Horizontal itu melihat porsi dia dengan totalnya itu berapa. Total. Misalnya kenaikan 150, totalnya 15,1%. 150 dibagi dibagi 3.455 gitu. Karena 11,1 total 346 dibagi 346 bagi 3.109 ya, sebelumnya ya. Nah, kalau dengan vertical analysis itu tren dengan sebelumnya ya. Misalnya tahun sekarang itu porsi terbesar lah ini porsi komposisi ya. Kalau ini kan horizontal itu tren ya, horizontal tren horizontal itu tren dari tahun sebelumnya dibandingkan kalau vertikal komposisi, saya terbalik tuh ya. Jadi kalau horizontal itu kan flat itu ya, dibandingkan dengan tahun sebelumnya kenaikannya berapa persen kenaikannya. Jadi seperti misalnya kalau financial management sekarang 611, tahun sebelumnya 579. Ini 611 dikurang 579 bagi 579 dapatnya 5,5% atau rupiah 32. Jadi 5,5% dapat 32 dibagi 579 dapat 5,5%. Tapi kalau dia horizontal porsi dia dengan totalnya misalnya misalnya tahun sekarang dari sama jenis solution 611 dibanding total 345 dia 17,7%. Ya. Sebelumnya 18,6%. Berarti porsi terbesar porsi financial management itu turun tuh sekarang. Dari 18,6% di total sekarang turun 12,3%. Kemudian juga porsi customer tech naik ya dari 32% di total. Sekarang porsi naik 33,2%, meningkat. Dan porsi ada porsi dari pendapatannya tadinya 6,9% jadi 7,6%. Jadi peningkatan customer tech porsinya, peningkatan order business pasti akan mengurangi porsi yang lain. Yang kurang apa seperti financial management ya berkurang karena kenaikan dari customer tech itu porsi. Juga seperti misalnya berkurang itu payment solution, tapi paling besar pengurangannya adalah customer management sama ini sama apa itu ya. Ya yang kurang itu kan financial management, kemudian payment solution, kemudian juga yang kurang itulah accounting profesional segmennya, kemudian financial institution, kemudian itu yang berkurang. Nah, berkurang itu bahkan sebenarnya naik apa seperti ini employee management, customer tax itu naik ya, ada dua itu naik. Ini bahkan yang lain turun ya. Nah ini materi hari ini saya jelaskan ya. Ini mungkin minggu depan tidak ada tugas ya, minggu depan nggak ada karena sudah buat tugas kemarin itu. Ya. Oke, kalau nggak ada silakan ada yang mau bertanya ya. Bertanya, silakan ya saya tutup dulu. Saya masuk lagi sini. Ya. Oke, silakan mau bertanya. Ada pertanyaan nggak? Pada tidur semua ya. Ada pertanyaan nggak? Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Zara mana? Zara? Dia bilang nggak ada. Zara? Iya, Pak. Yang mana orangnya? Ya. Gitu ya. Jadi ada pertanyaan nggak? Yang lain gimana? Yang lain. Ada lagi di jalan, ada lagi di kamar, ada yang di ruang tamu ya.
macam ni ya. Ada yang di mana ni? Ada di kantor ya, mana ni? Ya. Gitu. Jadi ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Nggak ada, Pak. Sekarang kalau saya panggil nanti buka video kalau saya panggil ya. Ini absen ya, di absen. Ini mungkin tidak tutup nih. Ini. Ini menu perkuliahan ya. Pertemuan absensi. Absensi ini pengantar akuntansi ya. Akuntansi. Ini. Kuliah ke-5 ya. Ke-5. Unik, ada unik. Hadir, Pak. Unik mana itu? Ada ya? Ada, Pak. Mana si unik? Unik ya? Unik. Kemudian Minerva. Hadir, Pak. Minerva. Mana Minerva enggak? Hadir ya? Ya. Kemudian ada Dinar. Dinar mana? Hadir, Pak. Oh, ini ditutup video. Kameranya nggak tahu, Bang. Dinar hadir ya. Kemudian Safira ya. Hadir, Pak. Safira hadir ya. Safira hadir. Iya, Pak. Jadi kalau sepanggil buka videonya. Kemudian Safa. Hadir, Pak. Safa hadir ini ya. Hadir. Kemudian Muhammad apa? Hafiz. Hadir, Pak. Hadir. Dan Janita. Hadir, Pak. Buka video sebelum kamu buka video. Nanti tutup lagi apa-apa. Hadir. Iya. Kemudian Intan. Hadir, Pak. Intan Zagita Putri ya. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Dofan. Hadir, Pak. Hadir ya, Dofan. Hadir. Kemudian siapa nih? Tutup dulu. Zahra. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Alhamdulillah ya. Kemudian Andini. Hadir, Pak. Andini hadir. Satria Baja Hitam. Satria hadir. Kemudian Khairunisa. Hadir, Pak. Panggilan pasti Nisa ya. Benar nggak? Caca. Oh Caca. Oh. Oh kalau Nisa itu banyak panggilan Nisa. Oh Caca. Caca. Kok Caca panggilannya? Ya. Nggak tahu, Pak. Dipanggilnya kayak Waktu mungkin waktu kecil lu suka di candain sama kakaknya. Caca, Caca. Kamu nomor berapa? Kenapa, Pak? Nomor berapa? Nomor 2. Nomor 1. Nomor 1 sama bapak ibunya. Caca, 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 Caca ya. Ya. Ini siapa nih? Si Alia. Oh ya, Alia nih. Alia mana? Alia. Udah keluar, Pak. Keluar dari BS. Iya, Pak. Oh ya, udah kok Terima PTN ya, Pak. masih aja namanya. Aduh, lupa terus ya. Ya. Ini Dea. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Dea hadir. Ya. Kemudian Fitriana. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Masih pakai baju SMA ya? Iya, belum diganti, Pak. Iya. Ini si Faiza. Itu baju SMA. Hadir. Ini bisa ganti foto terbaru ya. Ini Adara.
Hadir Pak Dara. Lo bisa ganti sendiri kan? Bisa kan fotonya? Bisa Pak, bisa. Bisa ya. Siapa? Kemudian siapa nih? Fakhru Rozi. Hadir nggak? Fakhru Rozi? Hadir Pak. Hadir. Kemudian Dewi. Hadir Pak. Dewi hadir. Suara mirip wajahnya. Marcella. Hadir Pak. Hadir ya, Marcella. Bagus foto-foto senyum semua ya. Kartika. Hadir Pak. Iya, senyum juga bagus ya. Kartika hadir. Ini ngomong buka videonya ya. Ini Balkis. Hadir Pak. Balkis juga fotonya senyum ya. Ini fotonya nggak ada nih. Seka mana? Itu emang udah enggak Pak. Oh, nggak ada, maka foto nggak ada. Iya. Nia Ramadhani. Ada Bapak. Nia Ramadhani ada? Ada Bapak ada. Oh, ada. Nia Ramadhani. Iya Ramadhani. Salah Pak Nia Agustina Pak. Agustina ya, Agustina. Terlalu cantik. Nama itu artis cantik ya. Latifah mana? Hadir Pak. Alhamdulillah Latifah ya. Pasti orang Bandung ya? Orang Bandung bukan? Sukabumi Pak. Oh iya kan Jawa Barat dia sih, Sunda. Donita. Hadir Pak. Alhamdulillah. Terus yang ada lagi belum saya panggil? Sekali lagi ya, ini hadir. Wah, rajin sudah hadir semua ya. Wah, so kalau nggak hadir itu berarti itu nggak waras ya. Kan di awal kuliah saya bilang kalau nggak hadir berarti nggak waras. Sudah bayar kok nggak hadir ya. Jadi alhamdulillah sudah waras semua nih. Ya. Oke ya. Lagi ke sini jadi selesai. Oke, sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Ya, kalau nggak ada, salam sehat semua ya, jaga kesehatan. Ada yang merasa nggak enak badan hari ini? Ada nggak yang merasa nggak enak badannya? Meriang, batuk-batuk, kemudian rasa lapar, Enggak Pak. Alhamdulillah. rasa ketakutan, Sehat. doang tertekan, nggak ada kan? Alhamdulillah ya. Enggak Pak, enggak ada. Enggak Pak. Ketakutan lihat saya hari ini, ketakutan lihat saya. Waduh, Pak, saya lihat Bapak itu selalu menggigil badan saya. Kenapa? Takut. Ya. Ada nggak seperti itu lihat saya? Nggak ada Bang, nggak ada. Nggak ada ya. Ada mahasiswa seperti lihat dosennya langsung stres, pergi ke kamar belakang ya. Kenapa? Takut Pak. Dulu ada juga mahasiswa bimbingan skripsi sampai takut ketemu dosennya. Lagi setahun nggak ketemu, akhirnya ganti dosen bimbingnya. Jadi ada seperti itu. Ada mahasiswa, saya khawatir ada 1-2 orang yang takut lihat saya. Pak, lihat Bapak itu sekali lihat, Pak gimana ada laki-laki, mana ya. Mudah-mudahan enggak lah ya. Seorang baik kok ya. Alhamdulillah kalau nggak takut saya, kuliah saya cukup sampai sini. Mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi. Minggu depan kita bahas yang saudara bikin itu ya. Chapter 5 itu. Baik Pak. Kita chapter 5 itu perusahaan dagang menggunakan spesial jurnal. Kalau tadi perusahaan jasa menggunakan spesial jurnal ya, beda ya. Jadi kalau dagang dia lebih agak banyak transaksinya, jadi kan simple gitu. Jadi takutnya kalau saya nggak diberikan yang jasa itu seolah nanti persepsi saudara, wah ini kalau spesial jurnal harus perusahaan dagang, nggak juga, perusahaan jasa bisa juga ya. Ya, oke, dengan demikian tutup kuliah hari ini mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Ya. Ya, yang di jalan hati-hati ya. Hati-hati di jalan. Yang berdua gitu hati itu siapa tuh? Dara. Hati-hati. Sehat-sehat Pak. Ya, yang lagi lagi di atas motor, lagi di gunung, lagi di gua, hati-hati ya. Yang lagi sendiri, hati-hati jangan sim-sim sendiri ya. Oke, tutup ya.